原来是夏世界，找我有事吗？你不天感觉怪怪的。其实就着月光聊天。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. 9 Yinning Yuan Lu tidak stabil, dan area lembahnya tidak kecil. Jika Anda cukup beruntung untuk menemukannya, Anda dapat dengan mudah menerimanya. Namun sebelum datang, Yang Kai bertanya beberapa kali. Baik Xia Ningxiang maupun Tetua Meng tidak menjawab. Dia hanya memberitahunya ketika sudah waktunya. Ini membuat Yang Kai cukup bingung. Di mana Xia Ningxiang bersembunyi? Yang Kai masih ingat dengan sangat jelas. Sambil berlari dengan hati-hati ke sisi itu, sambil memperhatikan reaksi Yang Yuan Yin di dada. Namun di sepanjang jalan, Yang Yuan Yin sama sekali tidak bereaksi. Yuan Long tidak tahu kemana, tetapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, jangkauan penginderaannya hanya 200 zang. Begitu Yuan Long melampaui jangkauan ini, Yang Kai tidak dapat mencarinya. Dengan tergesa-gesa, saya melihat bahwa dia akan tiba di tempat Xia Ningxiang bersembunyi. Segel Yang Yuan di dadanya bereaksi pada saat ini. Yang Kai terkejut sekaligus senang. Yang mengejutkan, lokasi Yuan Long sangat dekat dengan Xia Ningxiang. Saya senang akhirnya menemukan murid dari sekte pertempuran berdarah itu. Apakah dia menemukan Xia Ningxiang? Memikirkan hal ini, Yang Kai segera mendekati sisi lain, sambil menahan napas dan memperhatikan pergerakan di sana. Sesaat kemudian, Yang Kai menghela napas lega. Tidak ada pergerakan di sana. Yuan Long seharusnya tidak menemukan tempat persembunyian Xia Ningxiang, atau akan terjadi perkelahian sekarang. Yang Kai tidak khawatir dengan keselamatan Xia Ningxiang. Bagaimanapun, dia dapat mengaktifkan rahasia pertahanan tingkat surga. Namun, tempat persembunyiannya sangat kecil, hanya memperbolehkan satu orang masuk dan keluar dari celah itu. Jika dihalangi oleh Yuan Long, suara teriakan itu memberitahu Long Hui dan ahli itu untuk datang, maka masalahnya akan menjadi besar. Setelah membaca ini, Yang Kai menjadi semakin berhati-hati. Setelah menghabiskan semua pil yang dibawa, itu hanya memulihkan 20% dari kekuatanku sendiri, yang hanya setara dengan 7 atau 8 tingkat wilayah Kai Yuan. Dia berharap itu adalah Yang Kai, tetapi jika itu adalah Yang Kai, tidak ada alasan untuk tidak masuk pertama kali. Tepat pada saat ini, suara tali yang ditarik dari celah gunung terdengar, Xia Ningxiang tiba-tiba bangkit berdiri. Senyum mulai terdengar, dan sosok kuat Yuan Long menghalangi satu-satunya jalan masuk ke celah gunung. Dia menatap Xia Ningxiang yang duduk di dalam dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, "Kau bersembunyi di sini." Wajah Xia Ningxiang tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya yang indah menatap Yuan Long dengan marah. "Biarkan aku bersenang-senang saat menemukannya." Yuan Long berhenti di celah antara gunung dan menatap Xia Ningxiang. "Sungguh prestasi yang hebat untuk menemukanmu di sudut timur gunung, tetapi kau tidak dapat menemukan Yang Kai. Jika kau berani datang ke sini, aku akan membiarkanmu mati." Xia Ningxiang mengancam dengan dingin. Namun Yuan Long menyadari kelemahan dalam kata-katanya dan tidak dapat menahan tawa. "Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Kamu beruntung karena tidak mengalami koma setelah menerima telapak tangan dari penguasa Wen Fei Chen. Aku berjanji tidak akan membuatmu menderita, kalau kau berani melawan, aku tidak akan bersikap kejam." Ancam Yuan Long dengan garang. Xia Ningxiang terdiam, tidak menjawab, diam-diam memadatkan vitalitasnya, bersiap menunggunya mendekat lalu memberinya pukulan keras. Namun, Yuan Long jelas tahu niatnya, yaitu tidak mendekatinya, tetapi berhenti di situ dan membiarkan Xia Ningxiang mengeluh diam-diam. "Apa yang ingin kau lakukan?" Xia Ningxiang bertanya. "Jika kau ingin hidup, kau bisa menjanjikan beberapa syarat kepadaku. Jika kau tidak mau, aku akan mengirim seseorang ke sini sekarang." "Syarat apa?" Xia Ningxiang juga senang menghabiskan waktu dengan orang ini, setiap kali dia menghabiskan lebih banyak waktu, vitalitasnya akan pulih. "Pertama-tama, aku akan memblokir energiku dan tertangkap. Kedua, berikan aku rahasia pertahanan. Ketiga," Yuan Long menunjukkan sedikit senyum cabul, "biarkan aku melihat wajah aslimu, yakinlah, aku tidak akan melakukan apapun padamu, jika kamu benar-benar cantik. Aku akan melepaskanmu, dan aku tidak akan mempermalukanmu." Xia Ningxiang tidak bisa ditipu sesuka hati. "Kau akan memaksaku." Yuan Long tampak dingin. Setelah membaca ini, Yuan Long berjalan ke arah Xia Ningxiang sambil tersenyum.
Xia Ningxiang juga dapat mengaktifkan rahasia pertahanannya. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Setelah digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lemah lagi. Dia masih berharap untuk menggunakan energi ini untuk menemukan Yang Kai. Tetapi jika dia tidak menggunakannya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yuanlong. Jarak di antara mereka semakin dekat. Xia Ningxiang juga perlahan berdiri. Diam-diam dia meningkatkan kekuatannya dan menatap Yuanlong di seberangnya. Tidak ada cara untuk menghindari serangan dengan mudah. Xia Ningxiang tiba-tiba terkejut, di luar dugaan Yuanlong. Dia memimpin. Qian memimpin dengan mengulurkan jari anggrek. Dia membengkokkan jarinya ke depan dan menembak Yuanlong seperti anak panah dari tali. Wajah Yuanlong berubah. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Lagi pula, sudah berapa lama sejak dia terluka? Bahkan jika Xia minum pil, Xia tidak dapat pulih begitu cepat. Sambil merintih, Yuanlong mengayunkan pedangnya dengan telapak tangannya, dan vitalitasnya meledak. Dia menebasnya ke depan dengan satu tangan dan berteriak. Namun meskipun begitu, serangan Xia Ningxiang dipotong olehnya, tanpa kontribusi apapun. Yuanlong hendak tertawa, tetapi dia tidak ingin mendengar desisan lagi. Xia Ningxiang-lah yang mengeluarkan angin. Yuanlong marah dalam hatinya. Dia mengambil satu tangan dan memukulkannya. Dia berkata, Chang Long Yin. Yuanlong tidak mundur, dan dengan cepat menggunakan apa yang telah dipelajarinya untuk mengatasinya. Qian Zushan, Fei Fengguisa, Tian Minglei, Hua Taizang, Gang Shou, Ling Long Quan. Dia memang seorang master alam lihe. Dia mengolah banyak jenis keterampilan seni bela diri dan memiliki berbagai pola. Dia mengubah metodenya untuk bersaing dengan serangan Xia Ningxiang, dan dia berada dalam kesulitan sesaat. Namun, Xia Ningxiang selalu mampu mengatasi semua jenis perubahan. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Yuanlong akhirnya menemukan sesuatu yang buruk. Sekarang kekuatannya telah disegel dan dia harus bekerja keras untuk menahan invasi udara dingin. Dia harus memainkan begitu banyak keterampilan seni bela diri yang menghabiskan vitalitasnya. Setelah beberapa saat, Yuanlong akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa melawan Xia Ning dalam keadaannya saat ini. Jika kalian tidak menyerah, aku akan memanggil Tuan Long Hui untuk datang ke sini. Jika dia datang, dia akan menghancurkan kalian dengan parah dan membuat kalian lebih buruk dari kematian. Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak menyerah, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Yuanlong memberi ultimatum dan kemudian perlahan memanggil, 1, 2. Yuanlong sengaja memanjangkan suaranya. Xia Ningxiang masih melengkungkan matanya seperti bulan, mencaci. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa memanggil orang? Aku akan memanggil orang juga. Xia Ningxiang melihat ke belakangnya, mengeluarkan dan menghentakkan kakinya. Adik seperguruan, kamu akhirnya datang. Yuanlong tidak menoleh ke belakang dan mencibir. Apakah kamu ingin menipuku dengan trik semacam ini? Gadis, apakah kamu pikir aku idiot? Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Wajah Yuanlong berubah drastis, dan dia harus berbalik dengan tergesa-gesa. Namun, Xia Ningxiang tidak memberinya kesempatan. Dia terburu-buru untuk menghadapinya. Selain itu, celah di antara gunung-gunung itu sempit, dia terjebak di separuh tubuhnya dan tidak bisa bergerak maju atau mundur. Ketika dia melihat ke bawah, dia hanya melihat ujung pedang akan menembus jantungnya. Pedang akan menembus dadamu. Ini adalah cedera fatal. Akhirnya, dia melihat Yang Kai yang di belakangnya. Dalam keheningan, Yang Kai mengeluarkan pedang dan kemudian menusukkannya. Setelah memakan 2 korban, Yuanlong tidak tahan. Ketika dia lemah, dia jatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Yang Kai menatap Xia Ningxiang. Sebenarnya, Yang Kai sudah datang ke lingkungan itu ketika dia menemukan Yuanlong. Namun, dia tidak langsung memulai. Sebaliknya, dia menunggu sampai Yuanlong berjalan ke celah di antara gunung-gunung dan bertarung dengan Xia Ningxiang. Aku baik-baik saja, kamu. Kata-kata Xia Ningxiang tidak selesai kemudian tertegun. Dia melihat perut Yang Kai yang luka sepanjang setengah kaki, serta darah di bahu. Pada saat ini, Yang Kai, yang berlumuran darah, dia memberikan sikap tenang. Perlahan berjalan maju 2 langkah, tangan kecil yang gemetar dengan lembut menuju luka, tetapi tidak berani menyentuh, karena takut akan rasa sakit Yang Kai. Mata Xia Ningxiang langsung memerah. Xia Ningxiang merasa bahwa dia dan Yang Kai saling bergantung. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan melihat situasi tragisnya sekarang? Hanya luka kecil. Yang Kai berkata, ngomong-ngomong, aku menemukan embun Yuan 9 Yin.
Sekarang kamu harus memberitahuku. Yang Kai bertanya, kalau tidak, jika kita mengetahuinya nanti, kita mungkin membiarkannya kabur lagi. Kita tidak menginginkan itu. Xia Ningxiang menarik tangan Yang Kai dan memberi isyarat kepadanya untuk duduk. Kenapa tidak? Yang Kai mengerutkan kening dan datang ke sini setelah semua jenis kesulitan. Bukankah itu demi embun 9 yin? Yang Kai menatapnya dengan curiga dan kemudian duduk perlahan. Dia berlutut di depan Yang Kai. Dia mengulurkan tangannya dan merobek sepotong kain panjang. Kemudian dia mengambil botol dan menuangkan sedikit plester ke kain itu. Tidak lagi. Xia Ningxiang menyela kata-kata Yang Kai. Untuk hal itu tidak sepadan. Yang Kai menatapnya dengan serius. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi aku telah membunuh 9 dari mereka, dan hanya ada 2 yang tersisa. Apa? Xia Ningxiang terkejut dan dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Ada 2 dari mereka lagi, dan begitu juga kita. Untuk apa kita takut pada mereka, karena mereka tidak baik, kita tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Ada juga 9 Yin Ning Yuan Lu, tidak dapat ditinggalkan di tengah jalan. Kamu berbohong padaku. Xia Ningxiang menatap Yang Kai. Apakah benar-benar hanya ada 2 dari mereka yang tersisa? Yah, masih ada Long Hui dan pria yang menyakitimu. Yang Kai mengangguk. Tetapi dia tidak menyangka dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dalam 2 jam yang singkat ini, dia membunuh 9 musuh. Bagaimana dia melakukannya? Jika hanya ada 2 dari mereka yang tersisa, aku benar-benar tidak perlu takut pada mereka. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah bahwa setelah Fajar, penguasa tingkat Yuan yang sebenarnya akan memulihkan kekuatannya. Jika dia tidak membiarkan kita pergi, kita mungkin tidak dapat berlari jauh. Setelah susunan itu hancur, kekuatannya juga dapat pulih. Kalau begitu kita tidak punya pilihan. Jika kamu tidak membunuh penguasa alam Zenyuan sebelum Fajar, dia pasti akan menangkap kita hidup-hidup. Tetapi aku hanya mampu memulihkan 20% dari kekuatanku. Aku khawatir akan ada masalah jika aku benar-benar bertemu dengan penguasa alam Yuan sejati. Xia Ningxiang menghela napas. Aku sudah mencari banyak pil di sini. Apakah kamu ingin melihat apakah pil-pil itu bisa digunakan? Yang Kai mengeluarkan uang yang baru saja diperolehnya, lalu berlari ke mayat Yuan Long untuk mencari. Yuan Long tampaknya jauh lebih kaya daripada yang lain. Dia membawa lebih banyak pil dan perak daripada yang lain. Dengan pil Hui Yuan ini, aku seharusnya bisa memulihkan 40% dari kekuatanku. Kamu pulih dulu, dan aku akan menjagamu. Yang Kai juga perlu memanfaatkan waktu ini untuk pulih. Meskipun dia memiliki banyak energi di tubuhnya, kekuatan fisik dan semangatnya perlu ditingkatkan.